Ini Gempi mau membacain cerita lagi ya. Iya. Ini sambil mama mainin sound efeknya di handphone mama ya. Jadi mama mau cerita tentang cerita legenda yang berjudul Malin Kundang. Malin bukan maling. Malin Kundang. Malin Kundang. Ya, ini sebuah cerita legenda dari Sumatera Barat. Kalau legenda itu berarti dia ceritanya itu cerita yang dari daerah setempat gitu, Gem. Iya. Yang bisa jadi betulan, bisa jadi juga ditambahin sedikit-sedikit gunanya untuk mengajarkan buat kita nilai-nilai biar kita jadi orang yang makin baik. Oke, langsung ke ceritanya ya. Di sebuah desa di tepi pantai ada seorang ibu yang tinggal bersama anaknya. Namanya ibunya Manderubaya dan anaknya si Malin Kundang. Malin Kundang. Iya. Panggilnya Malin. Betul, panggilnya Malin. Hei Malin, Malin gitu ya. Ibunya ini seorang ibu yang baik, anaknya juga baik. Dia mendidik anaknya, ngajarin. Kenapa Gem? Yang dulu lihat di sitkom kan ada namanya Malik. Ada ya? Malik. Itu Malik, ini Malin. Jadi hampir. Jadi Malin ini dibesarkan dengan baik oleh Ibu Manderubaya. Manderubaya. Ya. Rubaya Surabaya. Bukan, beda. Jadi diajarin jadi anak baik, sopan, rajin membantu, terus suka sayangin ibunya, terus baik sama orang lain. Pokoknya dididik jadi anak yang baik. Yoi. Dia suka pijetin ibunya juga loh kalau lagi capek. Aku juga. Kamu juga ya? Iya, itu mah aku. Itu ini Malin bukan Gempi lain. Nah, terus sampai suatu hari pernah nih Malin sakit keras banget. Dia sampai udah kacau banget, udah sampai hampir meninggal. Malin cewek atau cowok? Cowok. Terus dia untung gak cewek. Kenapa? Kalau cewek kan ya kasihin kalau cewek. Jadi dia dirawat sama ibunya. Ibunya udah bilang, Tuhan aku sayang banget sama anak ini, tolongin aku, jangan ambil anak aku. Terus akhirnya dia sembuh. Terus disayang-sayang lagi sama ibunya dan mereka menjadi semakin mesra, makin akrab. Ibu anaknya semakin sayang menyayang. Sampai suatu hari pas Malin udah gede, dia bilang, Ibu, aku nggak mau di sini terus, di desa terus, di samping pantai terus. Aku pengen kerja di kota. Hah? Kata ibunya. Iya, jadi kan mereka tuh tinggalnya di pinggir pantai ya, Gem. Iya. Jadi banyak ininya, banyak kapal yang kadang-kadang suka lewat. Tuh, suka ada kapal, suaranya kapal gimana, Gem? Wush. Kapal kok wush, terus angin. Suara kapal gimana? Tuh ada bunyi kapal, denger nggak? I can hear it. Tuh, nah, Bu ini mumpung ada kapal merapat nih Bu, bentar lagi mampir di desa kita. Kan Ibu tahu jarang-jarang ada kapal yang datang ke sini untuk pergi ke kota. Kalau aku nggak berangkat sekarang, kapan lagi aku berangkat Bu? Aku pengen mengadu nasib biar kita nanti jadi lebih layak kehidupannya. Iya, sama ada banyak duit. Iya benar, karena di kota kata orang lebih gampang buat cari uang. Uang sama duit. Iya, uangnya teh duit. Terus akhirnya kata ibunya, ya udah deh sana sebelum kamu ketinggalan. Ya udah cepet naik, gak apa-apa. Doa ibu menyertai kamu, semoga kamu selalu dilindungin oleh Tuhan. Sehat-sehat, nanti pulang kabar-kabarin ibu terus ya nak, kata mamanya gitu. Akhirnya dia dikasih gak pergi sama ibunya? Pergi gak dia? Pergi. Pergi. Dia pergi ke
kota nih. Wih, dia udah jadi anak kota. Di kota, Kapan dia balik? nah nggak tahu deh kapan baliknya. Sama ibunya juga nungguin dia. Dia di kota berjuang untuk bekerja untuk nasibnya ya Gem ya. Terus ibunya sementara di desa nungguin dia Gem. Ngeliatin terus ke pinggir pantai, ke laut. Pikir pandai. Iya, kapan nih anakku pulang? Dia kepikiran terus, anakku sehat enggak? Kamu kalau jadi ibu pasti kepikiran kan? Mama aja juga kepikiran Gempi. Sekarang. Ya, kalau misalnya lagi nggak sama Gempi kan kepikiran, lagi ngapain ya? Dia udah makan belum? Sehat-sehat nggak di kota? Misalnya waktu aku di rumah papa nginep. Iya, baik-baik nggak dia makan, lupa nggak ya dia cuci tangan nggak ya gitu. Kalau Malin dipikirin, duh dia dapat kerja nggak ya, sama orang-orang diterima nggak ya, nanti Tiba-tiba banyak yang jahat nggak ya sama dia. Dia sedih mikirin Malin setiap hari Gem. nggak ada bobo. Bobo, kalau nggak bobo jadi zombie dong. Apa itu? Nggak bobo-bobo yang matanya nyala Zombie? terus. Iya, You said zombie. ya I'm sorry. Lanjut nggak nih ceritanya? Ibunya sedih setiap hari. Dia nungguin Malin mana ya? Kok nggak berkabar, nggak ada kasih tahu, nggak nitip pesan sama orang. Kalau zaman dulu kan belum ada handphone. Cuman baru dari pesan orang atau enggak surat itu pun lama banget. Terus setiap ada kapal yang datang, dia tanya ke nahkodanya, ada anak aku si Malin nggak? Nggak ada katanya. Setiap ada kapal mampir ditanya lagi, ada si Malin nggak? Nggak ada katanya. Dia nungguin. Sampai suatu hari Gem, ada satu nahkoda bilang, Bu, Bu siapa tadi namanya? Ibu Ibu Mande Rubayah gitu. Ini ada anak kamu mau datang, kata nahkoda kapalnya ini. Hah? Masa sih anak aku mau datang? Ya ampun Tuhan, terima kasih anak aku akhirnya mau pulang. Dia tungguin anaknya. Dia udah tungguin di pinggir pantai nih, dia standby nih Gem. Sambil deg-degan. Deg-degan. I can hear the heartbeat. Ya, can you? Dia deg-degan. Aduh, anak aku bentuknya gimana ya sekarang? Dia sehat nggak ya? Semua ibu kan kepikiran kan sama anaknya Gem. Terus lama dia nunggu. Oh, ibunya ini udah tua ya Gem. Sakit-sakitan karena saking kepikiran. Karena anaknya nggak pulang tuh bertahun-tahun, lama sekali. Dia kepikiran udah sampai tua, sampai keriput. Tapi gitu, Gem. ada bobo loh ya. Iya, ada bobo tetap. Ada Nah, keriput. iya, keriputnya gimana? Tuh. Udah keriput, deg-degan lagi dia ini kan. Karena dia mikir anaknya gimana ya gitu. Masih kenal gak ya dia sama aku, karena kan udah tua banget gitu. Terus akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga Gem. Datang kapalnya nih. Semua orang berkumpul buat nungguin yang datang, karena katanya yang datang ini kapalnya gede banget. Dan akhirnya terlihat dari kejauhan ada sepasang pemuda Gem berdiri di anjungan kapal, di pinggir kapal, dan bajunya shining, bercahaya. Dari kejauhan mereka terlihat kena sinar matahari tuh. Bajunya kilau-kilau. Berarti kalau kilau-kilau dia orangnya bajunya bagus atau jelek? Kok jelek? Atau bagus. Bagus. Bajunya meriah, warna-warni dari emas. Karena dia ternyata yang datang orang kah? Kaya. Karena ternyata Malin Kundang itu di kota menikah dengan seorang gadis anak saudagar kaya, bangsawan, princess. What? I want to. Kamu mau jadi princess? Tapi yang baik ya, karena dengerin nih. Begitu Princess kan akhirnya, nggak marah-marah. nah akhirnya kapalnya menepi.
Ibunya udah seneng banget ngelihat ada pemuda ganteng banget turun bersama istrinya. Wah ini pasti Malin. Oh karena sebelumnya dia udah dengar-dengar dari orang kalau Malin itu menikah sama gadis bangsawan di kota. Dia udah pasti ini anak aku nih katanya. Dia lihat mirip kan. Dia kan pasti gak mungkin lupa, seorang ibu kan pasti mengetahui anaknya yang mana kan Gem. Terus begitu Malin turun sama dia langsung dipeluk. Hah Malin anakku. Nak, ya ampun, alhamdulillah kamu sehat. Kamu sehat kan? Kamu ganteng banget. Aduh ibu rindu nak. Ibu rindu sekali sama kamu gitu. Didekap erat sekali. Kamu tahu Malinnya bilang apa? Malinnya gini. Bingung. Terus istrinya yang cantik yang bangsawan itu bilang gini. Ih, babe. Is that your mommy? Gitu. Ya sayang, itu ibu kamu. Ih, kok gitu sih? Kata kamu ibu kamu orang kaya di kampung ini. Kok ternyata tua, jelek, keriput, jorok lagi. Ih, kamu bohongin aku ya? Semua orang langsung, apa nih? Ibunya langsung set kaget, Malin juga. Dia malu dong istrinya ngomong gitu sama dia. Dia langsung dorong ibunya. Minggir kamu. Ngomong gitu ke ibunya. Kamu perempuan tua. Siapa kamu? Aku gak tahu kamu siapa. Kamu bukan ibuku. Gitu ngomongnya. Good atau bad? Kasian ya. Ibunya udah tunggu-tunggu dia setiap hari. Udah rindu mikirin dia, doain dia. Ternyata begitu dipeluk didorong. Ibunya bilang, ini aku Malin ibumu. Masa kamu gak mengenali aku? Aku ibumu nak. Sampai ibunya sujud di kakinya gini. Aku ibumu nak. Sedih. Kamu bisa bayangin gak ibunya sad sekali? Sedih ya. Terus iya, terus Malin karena dia malu sama istrinya, dia bilang, bukan, kamu pasti bukan ibuku. Aku gak kenal sama kamu, ibuku gak kayak kamu, gak tua. Ditendang ibunya, kick, bam, sampai ibunya jatuh tersungkur di pantai. Krak, pingsan, karena kan dia sudah tua, dia gak kuat lagi kan. Jadi dia pingsan, semua orang ribut deh tuh langsung Gem nih. Langsung, wah, itu anaknya durhaka. Kamu tahu gak durhaka? Durhaka itu sama orang tua gak sayang ya. Kurang ajar sama orang tua, tidak baik sama orang tua. Akhirnya orang-orang udah pergi. Malin juga pergi, pulang lagi balik ke kampung, ke kota lagi. Ibunya pingsan sendirian di pantai. Bangun-bangun pas dia udah sadar, loh semua orang udah sepi. Kapalnya baru aja pergi. Kapal Malin baru aja pergi tuh. Dia bisa lihat kapal Malin ada di jauh sana. Ibunya sedih, nangis. Ya Tuhan, kenapa kayak gini? Terus dia berdoa. Dia berdoa gini. Tuhan, kalau memang yang tadi itu bukan anak aku minta maaf. Gak apa-apa deh aku tadi ditendang. Tapi Tuhan, kalau memang anak tadi adalah Malin Kundang anak kandungku, tolong Tuhan kasih keadilan. Tuhan ajarin Malin Kundang untuk semestinya sebagai anak tuh gimana. Dia berdoa Gem. Pas dia berdoa seketika kamu tahu gak apa yang terjadi? Seketika ada hujan, ada badai. Seakan-akan langit menjawab doanya, Tuhan menjawab doanya si Mande Rukaya ini. Mande Rubaya. Rukaya mah koneng ya. Aduh maaf. Jadi gak tegang. Ada suara petir
Dan ada satu petir kenceng banget tiba-tiba. Ma, Bukan, kayak gini nih. Kayak gini nih. Kayak gini nih, petirnya. Ceger. Nggak gitu. Kayak gini nih. Nah. Terus kamu tahu ternyata seketika habis petirnya menyambar, udah nih semuanya tenang, pantainya tenang, ada suara udah lewat semuanya, burung-burung udah datang lagi, udah nggak hujan lagi. Tapi tiba-tiba di pinggir pesisir pantai yang sebelah sana ada kelihatan apa tahu nggak? Ada sebuah batu, bongkahan batu besar kayak patung gitu ya kan? Bentuknya kayak manusia lagi tersungkur gini. ibunya pikir itu Itu kata orang itu adalah Malin Kun. Dan dia jadi batu. Padahal ibunya nggak ngutuk loh ya. Ibunya nggak bilang kamu jadi batu, nggak gitu. Tapi dia cuma berdoa sama Tuhan, kasih keadilan sama Tuhan, dikasih badai. Iya, kapalnya pecah, puing-puing semua, hancur. Dia jadi batu, semuanya gone. Ih, serem ya Gem. I told you it's not a good story. It's a good story, you know why? Because we learn, kita belajar satu hal, bahwa kita harus menyayangi orang tua kita dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan sehat, cantik, ganteng, dalam keadaan sakit sekalipun, jelek, tua, kita tetap harus sayang sama orang tua kita karena sudah merawat dari kecil. Terus apa lagi moral of the story-nya? Bahwa doa seorang ibu itu didengar banget sama Tuhan. Makanya kita harus baik sama orang tua kita, sama papa, sama mama. Harus sopan, harus sabar, juga harus sayang. Gak boleh kurang gak boleh kurang ajar. Oke? Kalau kurang ajar nanti didoain Tuhan suruh kasih keadilan jadi batu beneran sama Tuhan. Ya enggak? Oke. Gempi mau jadi anak yang baik atau jadi anak durhaka? Jadi anak baik. Oke. Aku nggak mau jadi batu. Sama, makanya kita mah baik-baik kok ya, anak Tuhan. Tos. Terima kasih Gempi udah dengerin cerita Mama. Terima kasih semuanya. Kapan Malin datang? Hah? Kapan Malin datang? Gak ada kan, udah jadi batu. Batu lagi. Dia udah jadi batu selamanya. Sampai sekarang kamu bisa lihat tuh ada di Sumatera Barat. Kamu mau kapan-kapan datang ke sana? Nah kita lihat ya. Terima kasih. Lihat di sini. Jago banget kamu. Bisa Magic. Oke. Terima kasih semuanya buat dengerin cerita Mama Isel. Maaf sedikit rempong karena suaranya mesti gini-gini sendiri ya. Dadah. Terima kasih. Bye.